Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah bangsa Filistin. Orang Filistin mendiami wilayah pesisir Kanaan dari abad ke-12 sebelum Masehi hingga menghilang pada tahun 604 sebelum Masehi. Kata Filistin berasal dari bahasa Ibrani Haplitim untuk gabungan beberapa suku Syria dan Yudea dengan nama lama, Syria Palestina. Kata Latin untuk tanah Kanaan menjadi Palestina, setelah pemberontakan Bar Kokhba pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Hadrian. Istilah Filistin berarti seseorang yang tidak berpendidikan dan kurang budaya dari cerita-cerita tentang mereka dalam kitab suci Yahudi. Asal-usul orang Filistin tetap menjadi bahan perdebatan ilmiah. Dalam Alkitab Ibrani, ada indikasi bahwa mereka berasal dari Kreta. Septuaginta juga menghubungkan mereka dengan Kreta. Ini memberikan asal Aegea, tetapi sarjana lain telah menyarankan Anatolia atau wilayah di sekitar Laut Hitam. Di sisi lain, mereka bisa jadi berasal dari suku yang pecah di Kanaan sendiri. Dalam penggalian kota-kota Filistin di Israel, pekuburan mengungkapkan tubuh gen campuran dari ciri-ciri semit lokal dengan kumpulan gen Eropa. Yang terakhir bisa menunjukkan migrasi ke wilayah tersebut. Selama peralihan dari zaman perunggu akhir ke zaman besi, pada tahun 1143 sebelum Masehi, Mediterania Timur dikuasai oleh serbuan para pedagang secara bersamaan, yang disebut masyarakat laut di berbagai negara. Ini menjungkirbalikkan pola dan mitra perdagangan tradisional. Pada saat yang sama, senjata besi diperkenalkan serta kereta perang di daerah tertentu. Di kuil kamar mayat Fir'aun Ramses III di Medinet Habu, Ramses mengaku telah mengalahkan bangsa laut dan mengusir mereka dari Mesir. Patung dinding menggambarkan orang laut tenggelam dalam pertempuran laut dengan orang lain secara khas penggambaran tahanan Mesir dengan tangan terikat di belakang mereka. Mengacu pada mereka sebagai peleset, ada juga Papirus Haris, yang menceritakan kisah bagaimana mereka menjadi abu. Selama Kerajaan Baru, Mesir telah menaklukkan dan menguasai Levant Selatan, dan ada indikasi bahwa beberapa tahanan kemudian menetap di daerah pesisir Kanaan. Bangsa laut ditunjuk sebagai orang Filistin dalam kitab Hakim-Hakim dan 1 Samuel di mana mereka dianggap sebagai musuh terbesar Israel. Ketika orang Israel muncul di Kanaan, sebuah konfederasi suku 12 suku Israel diciptakan. Orang Filistin juga membentuk konfederasi 5 kota, Askelon, Asdod, Ekron, Gad, dan Gaza. Dengan demikian, wilayah ini dikenal sebagai Jalur Gaza. Kitab Hakim-Hakim menceritakan kisah tentang bagaimana pahlawan rakyat Simson sering mengalahkan orang Filistin. Ketika Simson lahir, ibunya menempatkannya di bawah sumpah nazir, yang berarti bahwa dia harus dipisahkan dari masyarakat normal dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ini termasuk tidak memotong rambut, dan sumpah memberinya kekuatan besar. Misalnya, suatu kali dia membunuh orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Simson bukanlah model terbaik dari seorang nazir, dan dia diambil oleh seorang wanita Filistin, Delila, yang mengomelinya untuk mengungkapkan rahasia rambutnya. Dia memotong rambutnya saat dia tidur, dan para penculiknya dari Filistin membutakannya. Dia ditempatkan di penjara bawah tanah, dan pada festival untuk dewa mereka, orang Filistin membawanya keluar dari penjara untuk mengejeknya sebagai hiburan. Namun, selama penahanannya, rambut Simson tumbuh kembali, dan dia mengambil 2 pilar dan merobohkan bangunan tersebut, membunuh banyak orang Filistin. Dalam pasal pembukaan 1 Samuel, situasinya semakin memburuk. Eli, imam besar pada waktu itu, mengingat bagaimana orang Israel membawa tabut perjanjian ke dalam pertempuran, menyarankan untuk merebut tabut itu saat berikutnya orang Filistin menyerang. Bukan hanya orang Israel yang kalah tetapi tabut itu juga direbut oleh orang Filistin. Mereka menempatkannya di kuil dewa Dagon. Namun, setiap pagi patung itu ditemukan di tanah. Penyakit busuk menghancurkan tanaman mereka dan wabah penyakit terjadi sehingga orang Filistin menyadari bahwa ini bukanlah hadiah yang demikian. Mereka membawanya kembali ke lapangan dekat barisan tentara Israel dan meninggalkannya di sana dengan persembahan emas. Adegan bergeser ke apa yang dikenal sebagai kisah kebangkitan Daud. Menyadari bahwa konfederasi suku tidak dapat mengalahkan orang Filistin, orang-orang meminta Samuel, seorang nabi, untuk memberi mereka seorang raja.
kemudian kita akan menjadi seperti semua bangsa lain, dengan seorang raja untuk memimpin kita dan pergi ke depan kita dan berperang. Pertempuran kita ini dianggap jahat karena mereka diberitahu di Sinai untuk tidak menjadi seperti bangsa lain. Meskipun demikian, Saul terpilih, tetapi ternyata dia adalah raja yang buruk. Samuel pergi ke Betlehem dan menuangkan minyak ke atas kepala putra bungsu Isai, David. Dari bahasa Ibrani, yang diurapi, istilah tersebut menjadi Mesias, yang diurapi. Kakak laki-laki Daud berada di garis depan melawan orang Filistin. Dia mengambil makanan di sana untuk saudara-saudaranya, dan saat itulah dia mengetahui bahwa orang Filistin telah menawarkan untuk menyelesaikan masalah. Mereka akan mengirimkan juara mereka, raksasa Goliat. Orang Israel harus memilih seorang juara, dan duel akan menyelesaikan masalah. Daud terkejut karena tidak ada orang Israel yang mengajukan diri. Dia mengatakan dia akan melakukannya, dan mereka mengenakan baju zirah Saul padanya dan kemudian mengejeknya karena itu terlalu besar. David kemudian mengambil umban, bukan ketapel, gendongan adalah potongan kulit panjang dengan batu di ujungnya. Mereka diputar di atas kepala dan kemudian dilempar sebagai busur ke barisan musuh. David memukul Goliat di tengah dahi menyebabkan dia jatuh. Daud kemudian memenggal kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Belakangan dalam cerita, Saul cemburu kepada Daud dan mengejarnya dari istana karena Daud lebih berhasil mengalahkan orang Filistin. Orang-orang meneriakkan, Saul telah membunuh ribuan dan Daud puluhan ribu. Dalam pelarian, Daud dan para pengikutnya sering menjual diri sebagai tentara bayaran kepada orang Filistin, tetapi orang Filistin tidak pernah membiarkan Daud berperang melawan orang Israel. Ketika Saul bertemu dengan orang Filistin di pertempuran Gunung Gilboa, dia dan putranya Yonatan tewas. Suku-suku tersebut kemudian menyatakan Daud sebagai raja dari monarki bersatu. Para arkeolog telah menggali banyak kota yang terkait dengan orang Filistin di Israel, serta beberapa situs di lembah Yizreel lebih jauh ke utara. Bukti material meliputi aula besar, seperti Megaron Micenaean sebelumnya, aula besar dengan perapian dan singgasana di tengah. Tembikar Filistin awal menyerupai tembikar Aegean, Micenaean yang dihiasi dengan nuansa coklat dan hitam. Ekspedisi Leon Levy, yang terdiri dari para ilmuwan dari beberapa universitas, menggali kuburan Filistin. Satu berisi 150 mayat yang berasal dari abad ke-11 hingga ke-8 sebelum Masehi. Investigasi termasuk studi DNA. Kesimpulan mereka menemukan bahwa orang Filistin bukanlah penduduk asli daerah tersebut tetapi memiliki praktik penguburan yang mirip dengan budaya Aegean sebelumnya, di mana beberapa dimakamkan di kuburan berlapis batu bundar yang bukan asli Kanaan. Kami hanya tahu sedikit tentang bahasa orang Filistin. Beberapa pecahan tembikar memiliki prasasti non-Semit. Beberapa kata dan nama Filistin dikaitkan dengan istilah Indo-Eropa. Penggalian mengungkapkan bukti perencanaan kota dan industri zaitun dan anggur yang terdefinisi dengan baik. 200 instalasi zaitun telah ditemukan, serta tempat pembuatan bir, kilang anggur, dan toko untuk mendistribusikan barang-barang ini. Orang Filistin ahli dalam metalurgi dan produksi senjata. Bahkan orang Israel melamar orang Filistin untuk perkakas dan senjata besi mereka. Para dewa dan dewi orang Filistin termasuk Baal, Astarte, Asyera, dan Dagon. Nama dan ciri dewa-dewi ini juga merupakan unsur agama orang Kanaan. Bahan arkeologis telah mengungkap sosok dewi umum yang duduk di kursi yang lagi-lagi merupakan elemen Aegea dalam pemujaan dewi. Pentingnya penggalian adalah bahwa dengan menyatukan semua budaya material ini, kami menemukan bahwa orang Filistin bukannya tidak berpendidikan atau kurang budaya. Justru sebaliknya, orang Filistin memiliki budaya seni yang kaya, ekonomi yang beragam, dan berbagi banyak elemen pandangan dunia dengan tetangga mereka. Orang-orang Filistin mulai menurun dengan invasi wilayah Kanaan oleh Kekaisaran Neo-Asiria pada 722 sebelum Masehi. Ketika Raja Asiria Sargon II menyerbu Filistia, Mesir mempromosikan dan mendanai pemberontakan melawan Asiria. Dalam 10 tahun berikutnya, putra Sargon, Sanherib memadamkan semua pemberontakan dan menghancurkan kota-kota mereka. Yerusalem bertahan, tetapi kemudian dihancurkan oleh orang Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi.
Ini adalah yang terakhir kita dengar tentang orang Filistin. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.